Baik, ini adalah kasus untuk pertama soalnya. Dan ini adalah kasus kedua untuk soalnya. Dan yang diminta adalah A. Identifikasi jenis rasio untuk masing-masing kasus. Dan B. Proses manajemen risiko meliputi proses identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko. Jelaskan proses manajemen risiko pada masing-masing kasus. Yang pertama itu cara pengidentifikasian, kedua pengukuran, dan pengelolaan risiko. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh tim. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas manajemen Indralaya, mata kuliah manajemen risiko dan asuransi, akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai dua kasus tadi. Yang pertama yaitu bagaimana palm jatuh dari popularitasnya, dan kasus kedua yaitu 4 pekerja di pabrik gula tewas tersiram air panas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Widela Puja Permata, yang kedua ada Jihan Humaira Novi Ranita, yang ketiga ada Kurniawati, yang keempat ada Mentari Kikim, yang kelima ada Aida Ail Nabil Syah Alifah, yang keenam ada Gian Pratama Reddy, yang ketujuh ada Ahmad Fadian Hirzi, yang kedelapan ada Tristan Axelino, yang ke-9 ada Francisca Gracia Emanuela, dan yang ke-10 saya sendiri Rizky Amalia, dan yang 11 ada Etina Wati. Next. Baiklah, untuk kasus pertama yaitu bagaimana palm jatuh dari popularitasnya akan dipaparkan oleh Widela. Kepada Widela, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan kasus yang pertama, bagaimana palm jatuh dari popularitasnya. Aktivitas yang terjadi dalam palm. Pada bulan Desember tahun 2000, penjualan naik sebesar 165%. Pada bulan Maret tahun 2001, penjualan mengalami penurunan. Sehingga manajemen melakukan keputusan untuk meluncurkan model yang terbaru, yaitu M500. Perjanjian manajemen kepada CEO meluncurkan produk selama 2 minggu, tetapi terjadi keterlambatan dalam proses pembuatan. Persediaan produk terkena write-off sebesar $300 juta dari persediaan, sehingga mengalami kerugian sebesar $392 juta dalam kuartal fiskal 1 Juni. Harga perusahaan pun anjlok dan gagal dalam akuisisi dan gagal beroperasi. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Widela. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi risiko kasus pertama akan dijelasi oleh Jihan Humaira. Pada Jihan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi risiko. Berdasarkan kasus dalam kasus ini termasuk dalam identifikasi risiko yang mengalami kerugian yang membuat mereka kehilangan $300 juta. Dengan melakukan perubahan bisnis yang dapat mengganggu proses penjualan perusahaan yang diakibatkan oleh keputusan manajemen dari perusahaan palm. Harga saham mengalami penurunan yang membuat perusahaan memangkas 250 pekerja, kehilangan karyawan kunci, dan menghentikan pembangunan markas baru. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jihan. Untuk slide selanjutnya, yaitu proses manajemen risiko yang akan dijelaskan oleh Kurniawati. Kepada Kurniawati, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan dari kasus 1, yaitu proses manajemen risiko. Yang pertama itu ada identifikasi. Nah, dalam kasus perusahaan palm ini, mereka mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan oleh internal. Nah, risiko ini termasuk dalam kategori risiko internal dikarenakan tindakan tersebut dilakukan oleh pihak internalnya sendiri dalam perusahaan, yaitu seperti manajemen perusahaan dari palm ini. Dengan kerugian yang membuat mereka harus tertinggal sebagai pelopor komputer genggam pada era tersebut dan dimanfaatkan oleh perusahaan lainnya seperti RIM atau BlackBerry dan juga Microsoft. Nah, kerugian yang dialami oleh perusahaan palm itu termasuk dalam parameter kerugian yang sangat signifikan dikarenakan kerugian finansialnya sangat besar. Yang kedua yaitu pengukuran resiko. Dalam kasus ini, perusahaan melakukan tindakan yang sangat terburu-buru, membuat perusahaan mengalami kerugian yang sangat tinggi. Nah, dalam kasus tersebut juga perusahaan termasuk ke dampak yang katastrofik berjenis keuangan, dengan kerugian yang dicapai sebesar $392 juta
dolar. Nah, dikarenakan keputusan dalam mengambil produksi yang dijual yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi perusahaan tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kurniawati. Untuk selanjutnya yaitu pengelolaan risiko pada kasus pertama akan dijelaskan oleh Mentari Kikim. Kepada Mentari, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu proses manajemen risiko yang ketiga itu ada pengelolaan risiko. Nah, dalam kasus ini perusahaan PAM menerima risiko keterlambatan produk terbaru mereka M500 dikarenakan keputusan manajemen. Nah, akibat dari keputusan tersebut membuat perusahaan mengalami kerugian yang besar serta mengalami kebangkrutan. Seharusnya perusahaan sebelum mengumumkan adanya peluncuran strategi untuk menggunakan model baru itu harus membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu agar bisa mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin akan terjadi. Nah, ketidakpastian di sini itu yaitu keterlambatan produk tadi yang juga berdampak pada keputusan pelanggan yang memilih untuk menunggu produk baru, yang mana sehingga menjadikan situasi perusahaan produk baru mereka belum siap, sedangkan produk lama mereka menumpuk. Inilah yang menyebabkan perusahaan itu mengalami kerugian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mentari. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kasus kedua, yaitu 4 pekerja di pabrik gula tewas tersiram air panas, akan dijelaskan oleh Aida. Pada Aida, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya dalam kasus ini terdapat 4 poin utama, yaitu 4 pekerja tewas dan 1 selamat setelah tersiram air panas di dalam tangki. Lalu terjadi karena 400 derajat Celcius air yang dituangkan ke dalam tangki. Yang ketiga terjadi dikarenakan kelalaian oleh operator, yaitu diduga operator tidak mengetahui bahwa masih ada pekerja di dalam tangki. Lalu perusahaan menghindari wartawan ketika ditanya keterangan lebih lanjut. Bella, saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aida. Untuk identifikasi resiko kasus kedua akan dijelaskan oleh Gian Pratama. Pada Gian, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi resiko dari kasus yang kedua ini. Nah, di kasus yang kedua ini dapat dinyatakan bahwa identifikasi jenis resiko pada perusahaan ini adalah hazard risk. Nah, dikarenakan di dalam kasus ini adanya kelalaian oleh operator, dengan kata lain human error, yang mengakibatkan 4 pekerja meninggal dan 1 pekerja mengalami luka bakar. Kejadian ini juga merupakan hal yang sudah beberapa kali terjadi dalam proses pekerjaan dalam produksi di Indonesia, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang tidak kompeten atau mengalami kelalaian dalam bekerja. Baiklah, sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gian. Untuk selanjutnya yaitu proses manajemen resiko pada kasus kedua akan dijelaskan oleh Ahmad Fadian. Pada Ahmad Fadian, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan proses manajemen risiko yang pertama, yaitu identifikasi. Nah, dalam kasus perusahaan PT Dharma, itu mengalami kerugian yang dikenakan oleh internalnya sendiri. Nah, resiko ini termasuk dalam kategori resiko manusia. Mengapa dikategorikan dalam resiko manusia? Dikarenakan adanya tindakan kelalaian oleh seorang operator perusahaan PT Dharma. Akibat kejadian tersebut, PT Dharma kehilangan sumber daya manusia dan reputasi karena sudah tersebar melalui media. Kerugian yang dialami oleh perusahaan PT Dharma termasuk dalam parameter kerugian sangat signifikan karena pekerjanya ada yang meninggal dan mengalami luka bakar. Baiklah, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ahmad Fadian. Untuk selanjutnya, pengukuran risiko akan dijelaskan oleh Tristan. Kepada Tristan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas tentang pengukuran risiko, yaitu dalam kasus perusahaan ini yang mengakibatkan 4 kematian dan 1 kasus luka bakar dan mengganggu operasi perusahaan yang sedang berjalan. Untuk peningkatan pengukuran risiko, kasus ini merupakan masuk ke dalam tingkat katastrofik yang berjenis kesehatan dan keselamatan kerja. Dikarenakan sudah terjadinya kematian dan dengan terjadinya kematian di dalam perusahaan, maka reputasi termasuk dampak besar, yaitu pemberitaan media nasional dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Baik, terima kasih moderator. Saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Tristan Axelino. Untuk slide selanjutnya, yaitu pengelolaan risiko pada kasus kedua ini akan dijelaskan oleh Francisca Gracia. Kepada Francisca, saya persilakan.
Terima kasih moderator. Untuk yang ketiga, pengelolaan risiko. Dalam kasus tersebut, perusahaan PT Dharma Pala usaha melakukan kelalaian pada operator yang menyebabkan kecelakaan pada perusahaan tersebut. Penanganan risiko, perusahaan melakukan manajemen risiko K3 adalah supaya mengelola risiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu kesisteman yang baik. Ada baiknya perusahaan meningkatkan sistem keamanan perusahaan, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Perketat standarisasi keselamatan kerja karyawan, pengawasan selama proses produksi, dan pengecekan teknis secara berkala. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, ini saja dari pemaparan hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.